Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan. Semua kan indah pada waktunya. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh bersukacita bisa beribadah bersama-sama meskipun di masa pandemi belum berlalu, tetapi tetap semangat di dalam Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita mengambil saat teduh. Pertolongan kita di dalam ibadah Pentakosta dan di dalam bulan kesaksian pelayanan adalah dalam nama Tuhan pencipta langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa di dalam Yesus Kristus senantiasa menyertai kita semua. Amin. Jiwaku sungguh percaya padamu.
mau tanya sama anak-anak ini. Anak-anak tahu ya, kenapa tadi anak-anak menyampaikan selamat Hari Raya Pentakustah. Kemarin Mbak Salu pengen tanya, besok ada pertanyaan enggak Billy? Sekarang ada pertanyaan, Billy bertanya ini. Ayo, kenapa tadi anak-anak mengucapkan selamat Hari Raya Pentakustah? Berani mandanya anak-anak? Ayo, siapa yang mewakili? Mboknya. Enggak apa-apa. Oh ya, bentar aja. Iya. Kenapa kita mengucapkan selamat Hari Raya Pentakustah? Karena kuasa Tuhan Yesus sudah mencurahkan Roh Kudus kepada kita semua. Amin. Ya. Judul tema pada pembimbing pada pagi hari ini yaitu sama. Masa dan waktu Tuhan mendatangkan kebaikan menjadi saksi-saksinya. Mereka mendapat karunia berkata-kata di dalam bahasa asing. Di samping itu, para murid juga mendapatkan apa? Mendapatkan keberanian untuk berkata-kata di depan publik, ya, di depan orang banyak. Sekarang kita, bagaimana kita merayakan Pentakustah ini? Karena nama Tuhan Yesus di dalam pergumulan kita bergereja luar biasa. Jadi di dalam kita merayakan Pentakustah, marilah kita bersiap-siap. Jangan ragu, tidak usah takut. Untuk apa? Untuk menjadi saksi Kristus. Kalau Tuhan sudah panggil kita, jangan kita menolak. Puji Tuhan, anak-anak ini di sini luar biasa. Saya kira tidak hanya di sini saja ya anak-anak ya, dimanapun berada, mari kita menjadi saksi Kristus. Amin. Kita buktikan bersama-sama dengan penyusukan kita. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari tidak menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari tidak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari tidak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari tidak menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari tidak menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari tidak menari. Bukan menari, bukan menari, 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 bukan menari tidak menari. Menari tidak menari. Tuhan mengajarkan banyak hal kepada kami. Dan kami lakukan semua. Dan kami mencari yang luar biasa. Kita meninggalkan dalam percaya kehidupan. Sehingga kami mohon, biar Tuhan beri kemampuan, biar kami
dari bimbingan Roh-Mu yang dengan nama ya Tuhan seruan kami, kasihanlah kami, ampunilah kami dengan penuh kerelaan hati, dengan penuh sungguh-sungguh kami mohon Tuhan memperbarui hidup kami dengan penuh kerendahan hati. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Kami yakin dan percaya hanya Tuhanlah yang punya kuasa untuk mengampuni segala dosa-dosa kami. Terima kasih ya Tuhan. Ampuni segala dosa kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami mohon ampun. Amin. Mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh, melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh, mengampuni, mengasihi lebih sungguh, mengampuni, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Amin. Bapa Surgawi yang maha baik, yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan kepada Engkau telah memberi kesehatan, kekuatan hingga pagi hari ini ya Tuhan. Pada hari Minggu ini, hari Pentekosta, kami bisa berkumpul bersekutu ya Tuhan untuk memuji serta memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, sebentar lagi kami juga akan mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan. Urapi kami semua Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus. Bukalah mata hati kami masing-masing, sehingga kami mengerti Tuhan akan kehendak-Mu. Ya Tuhan, bagi hamba-Mu Ibu Lili di pagi hari ini yang akan menyampaikan sabda kebenaran, ya Tuhan juga urapi dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga apa yang disampaikan di pagi hari ini Tuhan semua karena kehendak-Mu aja yang terjadi. Ya Tuhan, bila mana
Di dalam ruangan ini ada roh kegelapan yang ingin mengusik Tuhan. Kiranya Kau singkirkan dengan kuasa-Mu, sehingga kami semua ya Tuhan bisa mendengarkan dengan penuh sukacita. Ya Tuhan, berfirman-Lah di pagi hari ini, kami semua siap untuk mendengarkan. Haleluya, amin. Yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang Aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan Aku. Bab yang ke-16 ayat yang ke-4b sampai 15 yang ketiga. Pekerjaan penghibur. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berdukacita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Di hatiku demi lenyapkanmu, olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Puji Tuhan, tetap kita sukacita karena Roh Kudus telah tercurah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terlebih-lebih pada pagi hari ini luar biasa, cerah semuanya. Saya mau tanya sama Abel ini. Abel, ya. Abel punya HP enggak? Punya. Yang muda, yang tua. Saya kira nggak ada ibu ini yang nggak punya HP ya. Saya punya. Saya tanya Busus ini. Busus. Kira-kira di grupnya Busus itu ada berapa? Pasti lebih dari 5. Iya, pasti lebih banyak. Iya, Busus ya.
saya tidak akan menanyakan grup-grupnya Bu Susi itu siapa saja, saya tidak tanya. Ya, pasti memang banyak. Nah, tapi nanti tolong, kira-kira sama enggak ya yang akan saya sampaikan di sini? Di sini saya menyampaikan ini contoh. Mudah-mudahan tidak ada yang namanya sama ini. Kalaupun sama dengan yang apa yang saya sampaikan, berarti berarti hanya kesamaan nama saja. Ya, kayaknya tidak ada. Oh, ini yang ada itu di sana di Kediri. Tapi kalau di Kediri itu apa Pak Pur? Rondo Dadapan. Tapi saya tidak Pak Pur ini. Di sini bukan Pak Rondo, Pak Pur, bukan Pak Pur, Pak Dadapan. Pak Dadapan ini memiliki keluarga besar, Pur. Keluarganya banyak. Jadi berarti kalau keluarga banyak itu juga sudah punya cucu. Kalau saya mau punya cucu Pak Pur, beda lagi Pak Pur. Ya, kalau Pak Dadapan ini punya cucu, ya namanya juga ada yang sama saya kira. Namanya Pak Drembo. Saya nggak tahu, saya ngikut aja ini dari MA, saya ngikut aja ini Pak Drembo. Nah, kalau di sini tapi ada Pak Pur, Pak Drembonya itu ganti Om Bro Adi. Iya, Pak Drembonya Om Bro Adi. Kenapa? Semua pasti tahu siapa di WA yang paling ramai, siapa yang banyak paling memposting video-video, terus apa, inspirasi yang luar biasa, sapaan. Tetapi semua nyambung loh Pak Pur, nyambung itu, iya nyambung. Berarti ada apa Pak Pur? Ada apanya? Berarti sama-sama merasa bersatu, merasa sama-sama nyaman, senang mengikuti. Saya kalau ini nggak lepas dari ini. Tenggorokan saya kering Pak Pur, atau memang ndredeg ini? Ndredeg, ini mantu Pak Pur. Terus, nah Pak Drembo di sini mengirimkan video-video renungan yang luar biasa. Saya kira kalau kita semua mendapatkan renungan inspirasi yang luar biasa, bagaimana kita? Bahagia, semangat, karena yang males ngelokro awak rasanya kok loyo, tetapi mendengar dari siapa itu? Aduh, dari grup yang mana? Oh ya jelas, grup GKDW Pepatah Marjai. Apa isinya? Loh, menguatkan kita supaya kita itu tetap berada di jalur yang benar. Nah, tetapi, nah ini Pak Pur, kira-kira nanti sama enggak ya sama Pak Drembo Om Adi? Nah ini saya kira tapi enggak sama. Warga saya juga enggak ada yang sama. Warga saya jempol dua semuanya. Tak oleh anak buahku kok pikir. Nah terus Pak Drembo ini ternyata beberapa hari sebelumnya itu Pak Bu menyampaikan atau di dalam WA itu mengirim sesuatu yang tidak menyenangkan. Bila gimana ya? Kaget, semua yang ikut bergabung di grup itu terkejut. Hanya diam, semua diam saja, dibiarkan saja. Pernah juga ya di grup kita seperti itu. Nah, di situ akhirnya Pak Drembo ini jelas ditegur. Ada yang tegur, masa itu dibiarkan? Kan tidak mungkin. Akhirnya ditegur. Tetapi bagaimana setelah Pak Drembo ini ditegur?
Ya, akhirnya ternyata dia keluar dari grup sini. Nah, orang-orang jadi heran. Kok bisa ya? Wong bar ngasih ceramah, ngasih renungan, ngasih inspirasi supaya kita ini sabar. Tetaplah menurut kehendak Tuhan. Jangan menggok-menggok, jangan yang aneh-aneh. Tetapi ternyata setelah ditegur, nah akhirnya kalau keluar itu kira-kira ada perasaan tidak senang ya, tidak cocok. Nah akhirnya dia keluar dari grup. Udah, ini berhenti dulu ceritanya untuk Pak Derbo sama Pak Dadap ini berhenti. Hari Raya Pentakosta. Nah ini ilmunya Pak Pur. Saya tidak bahas semuanya, nanti tidak habis. Kalau menurut bahasa Ibrani itu artinya harafiah, minggu-minggu. Nah di sini Hari Raya Pentakosta, hari raya pengucapan syukur bagi Israel atas hasil panen gandum. Pesta ini dirayakan selama 7 minggu. Tetapi di dalam bahasa Yunani, Pentakosta berarti 50 hari setelah hari Paskah. Ya, tidak usah terlalu panjang, sedikit-sedikit saja. Jemaat yang terkasih, hari Pentakosta adalah momentum yang dipersiapkan Tuhan untuk apa? Untuk era baru ini. Nah, tentunya di dalam kehidupan kita ada beberapa hal yang sangat penting, yaitu pemerataan panggilan memberitakan Injil itu tidak hanya ditugaskan kepada para murid-murid Yesus, tetapi kepada siapa? Kepada kita semua yang percaya. Dimanapun berada, kita tidak usah takut, tidak usah ragu untuk mewartakan berita kebenaran. Nah, di saat Tuhan Yesus mau naik ke surga, bagaimana murid-murid? Sedih, galau, menderita. Karena apa? Biasanya kalau ada Yesus, nah biasanya kalau ada Yesus dia enak-enak saja, senden. Kata Pak Arianto, nyender Gusti, nyender Gusti, nyender Gusti. Nah seperti itu ya khusus. Nah gandol, nyender dah sama. Gandol gini, kalau nyender gini. Tapi sama, intinya pokoknya menyerahkan semuanya pada Tuhan Yesus. Nah, kita juga sama seperti itu. Kalau kita kehilangan orang yang terkasih, nah, bagaimana? Ini khusus. Di mana ya akan ku cari? Tidak enak, ngerongso maksud. Sampai saat ini pun saya ditinggal ibu saya, sedih rasanya. Seperti itulah, apalagi murid-murid Yesus pasti merasakan ada tugas untuk mewartakan Injil. Nah, kok nggak ada Yesus? Padahal yang diharapkan Yesus tetap ada, tetap akan menjadi raja, diagung-agungkan. Dia ada di sampingnya selalu, ternyata tidak, ternyata ditinggal. Tetapi Yesus juga menyejukkan. Nah, tidak memberi penderitaan saja. Tuhan memberikan
kesejukan. Dengan apa? Dengan menurunkan Roh Kudus. Ya. Nah, kita pun juga demikian. Kita juga dipenuhi dengan Roh Kudus. Jadi kalau kita sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, mosok sungkan orang, apa ya karena sungkan mau ke gereja. Sungkan kan? Tapi diingat-ingat, loh, Roh Kudus ada di dalam diri saya. Wah, bukan karena sungkan. Saya rindu sama Tuhan Yesus. Akhirnya naik sepeda pun, nah apa yang tidak? Aku kangen karo Yesus. Nah, seperti itulah. Ya. Jadi jangan sampai kita mundur. Ya. Mari kita bersama lebih maju, lebih meningkatkan, lebih setia dan lebih mematuhi. Jemaat yang dikasih Tuhan, segera. Nanti kalau saya kurang, mohon saya diambilkan lagi ya. Saya minum dulu. Saya mempersiapkan ini. Bapak Ibu tahu ini? Tisu, bukan. Kapas. Iya. Ini kapas. Saya akan coba celupkan di sini. Wah, beli. Kalau ada orang setuju. Ya jelas beli. Kalau seperti itu dicelupkan ya jelas bagaimana? Basah. Dipenuhi dengan air. Nah, saya tanya, hati dan jiwa kita sudah dipenuhi dengan Roh Kudus belum? Mari kita buka hati kita. Supaya apa? Supaya Roh Kudus benar-benar masuk di dalam hati kita. Karena apa? Roh Kudus itu sesuatu yang menghibur. Iya, menuntun. Menuntun yang bagaimana? Di saat kita tidak tahu, Tuhan akan mengarahkan. Di saat kita keliru, Tuhan akan mengingatkan. Di saat kita mengalami kesalahan, Tuhan akan membenarkan. Ya, itulah peran Roh Kudus yang luar biasa. Masa kita tidak akan mau Roh Kudus ada di dalam kita? Iya. Saya juga akan memberikan contoh Simon Petrus. Ini anak-anak pasti sudah hafal sekali, karena sering Bu Yeni itu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa. Simon Petrus yang dulunya juga pengecut. Pengecut kenapa? Kenapa dibilang pengecut? Tidak berani mengakui Yesus. Ya, sampai menyangkal ya, menyangkal 3 kali. Nah, di samping itu Simon Petrus memiliki temperamental yang tidak sabar, jadi pemarah. Tetapi begitu Roh Kudus tercurah, akhirnya Simon Petrus menjadi pemberani dan tangguh, tidak ciut nyalinya. Kenyataannya apa? Kenyataannya berani apa? Berkhotbah, menjadikan orang yang tidak percaya menjadi percaya. Dari berapa ribu? 3.000 orang yang tidak percaya akhirnya minta dibaptis dan percaya sama Tuhan Yesus. Amin. Ya.
dan Yesus telah mengambil alih penderitaan kita. Wah, sopo sing gak seneng kalau Tuhan Yesus sudah diambil penderitaan kita, dijupuk, wes enak tenang. Nah, hukuman dosa sudah tidak ada. Kita tinggal apa? Kita tinggal bersyukur. Angel tenang dan. Nah, tinggal bersyukur aja kok. Kadang isi kecewa. Mendino, tiap minggu di gereja, tiap hari juga berdoa, siang malam, pagi, berdoa minta jadi semuanya sakit, setok, gak sabar, terus akhirnya nesu, purek lah ning gereja. Aduh, nah, jangan. Mari dengan adanya Roh Kudus kita tinggalkan kehidupan yang lama, kita sok-sok kehidupan yang baru. Ini sudah kembali lagi pada Pak Dumbo. Pak Dumbo, kalau Pak Dadap itu hanya namanya saja, Pak Dumbo yang mengirim. Nah, tapi ini tidak sama dengan Pak Dumbonya GKJW Pepadang Marujaya. Saya ingin bertanya, dari cerita ini tadi, ayo, ya anak-anak itu tanggap dan Bu Lili dari jam berapa? Jam 7 sampai jam 8. Bu Lili cerita, ini tadi paham dah? Kira-kira Pak Dumbo ini pertumbuhan imannya bagaimana? Ayo, siapa yang berani ngacung? Ayo, 20.000. Ayo, 20.000. Siapa yang berani ngacung? Bagaimana Pak Dumbo? Ayo, negara balik lagi nanti. Tidak saya kasihkan. Ini anak-anak kok. Ayo, siapa? Berani enggak? Bagaimana keimanan Pak Dumbo tadi? Ayo, tidak boleh dipanggilkan KPM, tidak boleh. Ketuanya tidak boleh. Ini keberanian. Ayo, yang mana berani? Ayo, anak-anak, khusus anak-anak ini. Masih ojo juga lah, beli 20.000, 50 monggo. Enggak, 20.000. Ayo, siapa yang jagoan? Siapa yang berani? Ayo. Oh, lebu dompet ini. Gak jadi. Ya, sekarang tak tanyakan semuanya aja. Kira-kira, nah, gak ada yang berani toh? Berani? Ayo, salam. Keimanannya Pak Dumbo gimana? Tidak bertujuh. Kok ini dompetnya di sana? Nanti 20.000. Anak siapa ya? Anak siapa ya? Ojo nggak mau utang, nggak mau. Nanti lagi. Pengen sekarang ya. Siapa yang tidak senang? Bukan duitnya, orang kecil ya dok ya. Bukan. Kita senang punya generasi yang luar biasa. Ya, ini perlu dipupuk ya. Juga anakmu, anak Gusti, anak Gusti. Ya. Sekarang sudah pintar tadi, salut, sudah pintar, sudah tahu berarti. Puji Tuhan berarti jelas, senang dan luar biasa. Tapi tidak tidak hanya senang karena ada yang menerima. Nah, saya mohon
yang sepuh-sepuh, saya udah keras loh kita di. Ya, mari kita bertanya pada diri kita semuanya, sudahkah iman kita bertumbuh? Semoga setelah kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, iman kita semakin kuat, semakin bertumbuh. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Angkat tangannya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. dan kuasa balik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dan yang menjadi dasar persembahan pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 65
ayat yang kelima yang demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Allah yang penuh kasih, yang senantiasa melimpahkan anugerah-Nya pada kami. Terima kasih atas curahan Roh Kudus-Mu, sehingga kami senantiasa hidup di dalam kebenaran. Di masa pandemi ini, Tuhan mampukan kami untuk melewati tantangan, tekanan, dan kami mewartakan Injil. Tuhan tuntun, Tuhan bimbing hidup kami, agar kami senantiasa bisa menyampaikan sabda firman-Mu dan kebenaran ini dengan bimbingan dan tuntunan Roh-Mu yang kudus, yang sebentar lagi juga akan menghadapi ujian, baik dari tingkat bawah sampai ke tingkat atas. Tuhan, berikan roh kepintaran, sehingga anak-anak kami bisa mengerjakan dengan benar dan dengan tepat. Bagi saudara-saudara kami yang berbeban berat, Tuhan berikanlah solusi
Tuhan angkat dan Tuhan topang, sehingga kesukacitaan akan terwujud. Bagi anak-anak kami yang belum mendapatkan jodoh, Tuhan pertemukan dengan jodoh yang baik dan yang tepat menurut Tuhan. Dan bagi yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, sehingga akan sembuh dan bisa bersama kami untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Yang belum mendapatkan pekerjaan, juga kiranya Tuhan sediakan, biarlah nantinya bisa menjadi berkat bagi yang lain. Tuhan, berikan roh kekuatan, roh kesetiaan, sehingga di usia-usianya yang lanjut ini tetap akan setia dan memuji nama Tuhan. Bagi yang merindukan momongan, Tuhan, Engkau tahu, kiranya Tuhan wujudkan harapannya. Bagi yang sudah akan mendapatkan momongan Tuhan, kiranya lancarkan, beri kesehatan sampai di hari kelahirannya, semuanya akan sehat semua. Bagi bangsa dan negara kami, terutama para pemimpin yang sudah mengupayakan untuk pencegahan COVID-19, kiranya Tuhan tetap campur tangan, sehingga bisa berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan harapan. Dan pandemi COVID ini, Tuhan, kami semua tidak akan tinggal diam di sini saja. Kami akan undur dari rumah Tuhan. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan pimpin, Tuhan bimbing, sehingga kami boleh sampai ke rumah kami masing-masing, bertemu dengan keluarga kami yang terkasih dengan penuh sukacita. Demikianlah ya Tuhan, seru doa kami yang kurang sempurna ini hanya kami serahkan di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan marilah kita bersama-sama lanjutkan perjuangan untuk menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Yakinlah, Roh Kudus senantiasa akan menuntun dan membimbing kita semua. Amin. Mari kita memuji Kidung Jumat 420. Damai sejahtera Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus kiranya menyertai kita saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai
Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan. Semua kan indah pada waktunya. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya